Jepang tengah dilanda suhu panas di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir, bahkan hingga menembus angka 40 derajat Celcius. Lalu seperti apa kondisi di sana? Kita sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang berada di Jepang. Ada Sandro Sitompul. Halo, selamat siang waktu Jakarta. Sandro, apa kabar? Halo, selamat siang juga. Baik, Bagaimana di Sandro? sini Sehat mungkin ya? ya sehat-sehat, Mhm. sehat tapi panas seperti yang diberitakan. Panas sekali Sandro ya. Sandro, boleh digambarkan kepada teman-teman kita yang ada di Indonesia, pemirsa CNN Indonesia, bagaimana kondisi cuaca di tempat Sandro tinggal, yakni di Mito ya, Prefektur Ibaraki saat ini? Sebenarnya sih kita sedang dalam peralihan ya, tapi kita bisa bilang sebenarnya kita lagi di musim panas, tapi kadang-kadang kita memang sedang ada hujan, gerimis gitu, tapi memang cuacanya akan jadi sedikit berubah-ubah, tapi kita bisa bilang sebagian besar itu panas sih. Dan panasnya, bisa saya gambarkan seperti terik, jadi bisa dikatakan kayak beberapa jam akan seperti terik, jadi kita harus tetap berjaga-jaga dan mungkin itu yang sebagai sumber utama kita bisa kena sengatan panas ya. Mhm. Sudah berapa lama Sandro merasakan panas terik di wilayah Jepang? Bisa dikatakan sih sebenarnya mungkin sudah kurang lebih 1 minggu. Jadi kita bisa bilang lonjakannya cukup tinggi tiba-tiba dari yang mungkin biasa saja dari 27 derajat tiba-tiba naik menjadi 35 dan terakhir kemarin itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Mhm, jadi dalam waktu 1 minggu cuacanya cukup ekstrim atau dari 27 Celcius bisa sampai 35 sampai 40. Sandro, boleh digambarkan kepada masyarakat Indonesia yang mungkin belum pernah terkena cuaca se ekstrim di Jepang, perbedaannya apa Sandro? Kalau di Indonesia kan misalnya cuaca 34, 35 bahkan ada di beberapa wilayah di Indonesia yang sampai 40, 41. Bedanya apa Sandro? Eee, Mungkin ini lebih ke opini pribadi, cuman, saya bisa merasakan bahwa lebih terik, lebih menyerang kulit, dan mungkin kalau di Indonesia yang saya rasakan adalah kelembapannya. Jadi kalau di Indonesia kita akan merasa lebih lembab, tapi kalau di Jepang, itu kita akan merasa bahwa kulit akan terasa lebih panas dan suhu tubuh juga akan langsung meningkat sih. Dan jadi mungkin perbedaannya ada di tingkat kelembapannya, mungkin tapi bisa dicek juga apakah itu benar atau salah. Tapi Mhm. Salah satu perbedaan paling besarnya adalah di kelembapan dan di Jepang itu sebenarnya suhu yang lebih mempengaruhi ke suhu badan sebenarnya. Mhm, jadi lebih kering ya, kalau di Indonesia mungkin kita lebih keringetan begitu Sandro ya? Ya betul 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 betul. Mhm. Sandro, tadi di berita atau informasi sebelumnya, ini sejumlah pemerintah daerah setempat melakukan adjustment atau melakukan beberapa penambahan fasilitas pelayanan untuk masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Kalau di Mito sendiri, apakah juga sama? Misalnya ada fasilitas pendingin udara atau pendingin udara di luar ruangan? Sejauh ini sih mungkin belum ada, tapi tadi pagi sempat jalan-jalan keluar, beberapa sudah memasang seperti pendingin di luar ruangan yang akan ya mungkin seperti digambar seperti ini. Jadi, pemerintah setempat sudah mulai menyiapkan dan mungkin lebih ke imbauan secara media sosial itu juga sedang digencarkan oleh pemerintah di daerah Mito sebenarnya. Mhm. Sandro, apakah misalnya lembaga pendidikan atau kantor melakukan pengaturan jam kerja atau jam operasional sekolah di sana karena imbas dari cuaca yang cukup ekstrim? Saya rasa sih sebenarnya untuk kantor, apalagi tempat kantor saya bekerja juga mereka menempatkan beberapa adjustment kalau memang cuacanya sudah cukup ekstrim, lebih baik bekerja dari rumah saja itu tidak apa-apa. Tapi untuk sekolah mungkin saya rasa, dari sekolah akan memberikan beberapa tindakan, ya mungkin pulang lebih cepat itu bisa terjadi kalau memang cuacanya sudah sangat ekstrim. Tapi untuk sekarang, karena ini masih di awal tapi sudah memakan korban, menurut saya mungkin, pihak sekolah ataupun tempat kantor-kantor akan mulai memberikan beberapa imbauan juga. Mhm, mhm. Ini berlangsung sudah 1 minggu tadi Sandro cerita. Sebelum ada cuaca ekstrim ini apakah Sandro sendiri sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang pernah mendengarkan pengumuman atau penjelasan dari Badan Meteorologi Jepang soal soal potensi terjadinya hal ini? Ya, sebenarnya sih dari sistem komunikasi kalau kita bisa mengatakan sistem, jalur komunikasi di Jepang,
WNI ataupun orang ya kita bisa bilang warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, pasti mereka akan mendapatkan informasi dari pemerintah Jepang secara langsung. Tetapi kalaupun kita biasanya WNI yang tertinggal informasi tersebut, biasanya kita akan merujuk kepada informasi yang disebarkan oleh KBRI. Karena sebenarnya dari KBRI pun mereka memberikan beberapa informasi yang jikalau kita memang ya kalau kita memang ketinggalan informasi-informasi yang sudah diberitakan oleh pemerintah Jepang. Mhm. Artinya informasi soal potensi dari cuaca ekstrim ini sebelumnya sudah pernah diberitahukan ya, Sandro ya? Nah, Mhm. sudah pernah diberitahukan. Sandro, cuaca ekstrim di Jepang menimbulkan korban yang dirawat di rumah sakit maupun korban jiwa. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Kalau Sandro sendiri, apakah ada informasi? Adakah WNI teman Sandro mungkin atau informasi dari KBRI WNI di sana merasa kesulitan atau sampai dirawat di rumah sakit karena cuaca ekstrim di Jepang? Mhm. Sejauh pengetahuan saya sih sampai sekarang sepertinya belum ada WNI yang dirawat, tapi mungkin kita bisa cek setelah ini. Tapi beberapa kesulitan pasti akan terjadi kalau ya seperti memang cuacanya lebih kering, lebih panas, dan biasanya dari KBRI akan selalu mengingatkan bahwa jangan lupa untuk membawa air minum karena juga salah satu langkah pencegahan untuk sengatan panas ini atau gelombang panas ini adalah membawa air minum dan terus terhidrasi secara berkala. Baik, intinya saat ini Sandro sehat ya, tidak terlalu terganggu dengan panas terik matahari Jepang ya, Sandro? Masih Masih sehat, sehat. dan semoga terus sehat. Semoga terus sehat. Terima kasih Sandro Sitompul, warga negara Indonesia di Jepang yang sudah menggambarkan kepada kami seperti apa situasi panas ekstrim di negara Jepang. Dalam hal ini adalah di Prefektur Ibaraki, di mana Sandro tinggal di sana. Terima kasih Sandro, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama.